Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taib, pada video kali ini saya akan meresum bab ma'rifatul insan yang di dalamnya mencakup tentang ta'rif al-insan, haqiqatul insan, taqatul insan, nafsul insan, sifatul insan, dan haqiqatul ibadah. Ta'rifatul insan artinya yakni pengenalan atau mengenal, memahami al-insan, manusia. Di sini artinya ta'rif al-insan itu mengenali diri sendiri. Maka kenapa Allah memerintahkan kepada manusia untuk manusia itu memahami siapa dirinya, dari mana ia berasal, untuk apa diciptakan, dan akan kemana setelah itu. Maka itu manusia harus bisa memahami dirinya sendiri untuk keberlangsungan hidup di dunianya, dan untuk bisa mencari potensi dan tugas-tugas yang Allah berikan kepada seorang manusia. Kemudian Allah juga memberikan kesempatan kepada kita agar kita faham bahwasanya manusia itu terbuat dari tanah dan juga ruh. Kemudian manusia terdiri dari unsur hati, akal, dan jasad yang akan kita gunakan. Kemudian kita harus tahu amanah apa sih yang Allah berikan agar manusia itu melaksanakannya. Contohnya seperti tugas ibadah yang Allah berikan di bumi ini, dan juga kedudukan sebagai khalifah di bumi, yang nantinya semua itu akan kembali lagi kepada manusia, karena manusia akan menerima balasan atau pahala dari apa yang telah diamanahkan dan ditugaskan oleh Allah kepada manusia. Nah, setelah kita mengenali siapa diri kita juga harus tahu bahwasanya manusia itu memiliki hakikat yang disebut dengan haqiqatul insan. Hakikat manusia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama sebagai makhluk. Artinya di sini kita manusia itu berada dalam fitrah, lemah, fakir, dan juga jahil. Itu udah hakikat manusia. Yang kedua, hakikat manusia itu dimuliakan. Kita diberikan ruh, diberikan keistimewaan, dan ditundukkannya alam kepada kita. Yang ketiga, manusia itu dibebani atau mukallafun. Artinya Allah menciptakan manusia di bumi itu dengan memberikan beban, yakni berupa ibadah dan juga sebagai khalifah di bumi. Yang keempat, manusia bebas memilih. Allah jelaskan di dalam surat Al-Balad ayat 90-10. Nah, ketika Allah sudah memberikan kebebasan untuk manusialah yang akan menentukan kemana jalan yang ia harus tempuh. Akankah dia menuju jalan ketakwaan atau kekufuran, yang mana hasil pilihan dari manusia itu akan mendapatkan balasan. Nah, balasan inilah yang masuk di dalam hakikat manusia. Jadi Allah memberikan balasan terhadap apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan. Ketika tadi kita diberikan kebebasan memilih. Nah, akankah balasan ini mengantarkan kita ke surga atau justru menjerumuskan kita ke dalam neraka? Nah, kemudian dengan memahami ma'rifatul insan ini, tentunya ada bagian yang tidak bisa terpisahkan, yakni tentang taqatul insan atau potensi manusia. Jadi potensi itu ialah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Sedangkan di dalam Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan, karena Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Dan dengan kemampuan itulah Allah membebani manusia untuk beribadah.
Allah tuh memberikan potensi manusia berupa as-sam'u, yakni pendengaran. Jadi Allah menganugerahkan telinga kepada manusia yang dengannya manusia dapat mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah memberikan anugerah kepada manusia berupa al-basaru, penglihatan. Nah, ketika Allah menganugerahkan manusia mata yang dengannya kita bisa melihat, kita bisa memandang, dan kita bisa memperhatikan kejadian alam yang ada di semesta ini. Kemudian Allah memberikan potensi kepada kita, yakni berupa fu'adu, hati. Allah menganugerahkan hati, akal, dan pikiran untuk manusia itu memikirkan, merenungkan, menimbang, dan membedakan mana yang baik dan mana pula yang tidak baik. Selanjutnya, nafsul insan. Nafs yakni sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang besar yang ada di dalam diri manusia. Nah, sedangkan insan artinya manusia itu sendiri. Kalau di pandangan Islam, nafs ialah diri manusia itu sendiri atau nyawa, yang mana nyawa ini bisa kita sebut juga dengan ruh. Ruh ini yang menyebabkan adanya kehidupan, begitu. Maka sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia itu disebut dengan nafsul insan, yang mana nafsul insan ini ada 3 golongan atau 3 keadaan dalam diri manusia. Yang pertama yakni mutmainnah, nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini yakni sifat yang memperoleh ketenangan yang mana di dalamnya berisi tentang zikrullah. Nah, tujuan dari zikrullah yakni untuk mengontrol diri kita sendiri. Itu disebut dengan nafsu mutmainnah. Dan biasanya Allah menggolongkan nafsu mutmainnah ini seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada nafsu lawamah, jiwa yang menyeru tarik menarik pada hawa nafsu. Nah, konteks lawamah ini lebih ke labil. Kadang ketaatan yang kita lakukan, kemudian kadang keburukan pula. Begitu lagi, kadang ketaatan lagi, keburukan lagi. Namun bertahan pada keistiqomahan. Tapi kalah dengan kemaksiatan. Itulah yang disebut dengan nafsu lawamah. Yang ketiga ada al-amarah. Di dalam Al-Quran disebutkan al-amarah bisu'. Artinya ruh kita berada di bawah hawa nafsu. Kalau sudah berbicara tentang al-amarah, ini biasanya konteksnya lebih ke keburukan terus yang kita lakukan. Karena akibatnya yakni jiwa kita ini menyeru pada keburukan, kesenangan, kemaksiatan yang ujung-ujungnya selalu lari dari ketaatannya Allah. Begitu. Inilah yang disebut dengan nafsu al-amarah. Dan biasanya orang yang seperti ini seperti kita. Tidak ada di kalangan Nabi Rasul yang masuk ke nafsu al-amarah. Kemudian di dalam ma'rifatul insan itu tentunya pasti ada tentang sifatul insan. Sifatul insan ini sifat artinya, sedangkan insan manusia. Sifat secara umum itu ialah ciri khas yang ada pada suatu perilaku dalam keadaan tertentu. Nah, Allah memberikan 2 jalan kepada manusia. Yang pertama, jalan takwa atau tazkiyah. Yang kedua, jalan fujur atau tadzkiyah. Nah, manusia nanti akan memilih sifat mana yang akan dipilih oleh manusia. Takwa itu menurut Ibnu Qayyim artinya yakni menaati perintah Allah atas dasar iman. Nah, jiwa manusia itu ketika diberikan 2 jalan, yang tadi jalan kebenaran, yang mana di sini membersihkan jiwa isinya, artinya
takwa di sini tuh menaati Allah atas dasar iman dan ikhtisab, baik perkataan yang dilarang atau yang diperintahkan. Yang kedua, sifat manusia membersihkan jiwa, yakni banyak bersyukur. Banyak bersyukur ialah perbuatan yang tujuannya untuk kita berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, sifat manusia yakni sabar. Sifat yang tidak bisa dipisahkan dari seorang mukmin ialah syukur dan sabar. Yang mana Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam buku As-Sabru fil Quran membagi sabar ke dalam 6 macam. Yang pertama, sabar menerima cobaan hidup. Yang kedua, sabar dari keinginan hawa nafsu. Yang ketiga, sabar dalam taat kepada Allah. Yang keempat, sabar dalam berdakwah. Yang kelima, sabar dalam peperangan. Yang keenam, sabar dalam pergaulan. Inilah yang Allah kasih kepada kita agar kita selalu bisa menjadi orang yang penyabar. Kemudian sifat yang selanjutnya yang dimiliki oleh manusia yakni berhati lemah lembut atau awwah. Dari Abdullah ibnu Shaddad ibnu Had mengatakan bahwa ketika Nabi SAW sedang duduk, seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah makna dari al-awwah?" Rasulullah SAW menjawab, "Al-awwah ialah orang yang sangat lembut hatinya." Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun." Quran Surat At-Taubah ayat 114. Kemudian sifatul manusia yang kelima yakni kasih sayang atau ar-rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Allah jelaskan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Kedua sifat ini dinisbatkan oleh Allah Ta'ala kepada pribadi Rasulullah SAW. Yang keenam, sifatul manusia yakni suka taubat atau bertaubat, al-awwab. Manusia itu makhluk yang lemah pada dasarnya dan seringnya itu hilaf. Namun di agama Islam, orang baik itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat hilaf dan salah. Akan tetapi orang baik itu ialah yang terlanjur berbuat salah, kemudian ia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut orang yang suka bertaubat. Kemudian sifatul insan yang ketujuh yakni selalu bersikap jujur atau shadiqun. Dan juga yang terakhir yakni terpercaya atau al-amin. Nah, kemudian ada yang kedua, sifat yang akan dipilih manusia yakni jalan yang salah atau mengotori jiwa. Artinya menenggelamkannya jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan itu dinamakan at-tadsiya atau mengotori jiwa. Jadi ketika jiwa-jiwa yang kotor saling membantu untuk meningkatkan kekeruhannya dan telah berkumpul, maka akan melahirkan gudang kemaksiatan yang serupa atau dalam bentuk tindakan dan perilaku buruk lainnya. Nah, sifat yang dimiliki jiwa dalam mengotori hatinya ialah dengan yang pertama, jiwa yang selalu tergesa-gesa atau ajulan. Yang kedua, orang yang selalu berkeluh kesah. Yang ketiga, tidak mau berbuat baik. Yang keempat, dia orang yang kufur. Yang kelima, pendebat. Yang keenam, pembantah. Yang ketujuh, dia zalim terhadap dirinya dan juga orang lain. Dan yang terakhir adalah orang yang jahil. Nah, itulah jalan yang akan dipilih oleh manusia. Akankah manusia memilih at-tazkiyah, membersihkan jiwanya, atau justru at-tadzkiyah, mengotori hatinya? Kemudian ada poin yang terakhir dari ma'rifatul insan yakni hakikat ibadah. Ibadah dari kata abada, artinya menghamba. Abdun yang berarti budak atau hamba itu memiliki makna yang sangat luas.
ibadah yang berarti penghambaan, dan ubudiyah, perbudakan. Maka ketika kita sudah menjadi hamba Allah, kita harus memahami yang pertama, merasakan nikmatnya Allah. Yang kedua, merasakan keagungannya Allah. Dan kita melakukan ibadah tujuannya hanya semata-mata ingin menghinakan diri kita. Allah jelaskan di dalam Quran surat Fatir ayat 14. Kemudian tujuannya yang lain, kita melakukan ibadah karena kecintaan kita terhadap agama kita, nabi kita, Tuhan kita, bahkan malaikat-malaikatnya Allah. Allah jelaskan pula di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Dan tujuan ibadah yang kita lakukan yang terakhir yakni sebagai ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan di dalam surat Al-Hajj ayat 38. Nah, teman-teman harus tahu ibadah yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan rasa takut dan penuh harap. Harapannya agar Allah meridhoi apa yang kita lakukan dan kita bisa menggapai ridhonya Allah, kemudian mendapatkan balasan berupa surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Itulah poin-poin yang harus kita pahami di dalam mengenal diri kita, sifat manusia, kemudian potensi manusia, dan juga tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita atau seorang manusia, yang tujuan akhirnya nanti kita paham apa yang telah kita lakukan ini membuahkan hasil yang mana hasilnya tidak akan pernah membuat kita kecewa karena kita dibalas dengan surganya Allah. Allahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. সুন্দর পৃথিবী, মানুষ পশু পাখি সাগর নদী। Vet du Allah تأدرون vet pretedim kerkoim. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Mon Seigneur, vous êtes le seul que j'adore. Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكرك أني مجدرج كوكو بدليرا